di video kali ini aku akan bacain buku Atomic Habits buat kamu. Karena aku tahu banget, banyak dari kita yang mungkin nggak memiliki akses ke buku ini, ataupun banyak dari kita yang belum bisa menyempatkan diri untuk membaca buku ini, tapi nggak masalah. Di sini aku akan bacain buat kamu. Tapi ya ini kita nggak semuanya ya. Aku akan membahas yang menurut aku bagus saja, yang menurut aku ini bagus banget nih buat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa membangun sebuah kebiasaan yang mungkin kita berpikir bahwa kita tuh nggak bisa membangun kebiasaan tersebut. Sebagai contoh, kalian mungkin ingin olahraga tapi kalian nggak tahu caranya, bagaimana cara membangun kebiasaan, gimana sih caranya biar aku tuh bisa konsisten dalam berolahraga. Ataupun kalian pengen membaca buku tapi kalian nggak tahu bagaimana caranya supaya kalian bisa konsisten dalam membaca buku. Bahkan di buku ini juga dijelaskan bukan hanya membangun kebiasaan baik, akan tetapi cara untuk menghapus kebiasaan juga disebutkan di dalam buku ini. Maka dari itu, buku ini tuh termasuk buku yang bestseller banget. Jadi kalau kalian masuk ke dalam Gramedia, kalian bakal nemuin buku ini di dalam buku bestseller kalau masih ya. Makanya aku suka banget sama buku ini. Dan kalau kalian tahu, buku Atomic Habits ini termasuk buku yang sudah lama aku miliki dan juga sampai sekarang masih kuulang-ulang. Bahkan aku membaca buku ini udah lebih dari 5 kali kalau nggak salah. Tapi bukan dari 1 sampai halaman terakhir, tapi lebih ke poin-poin penting apa yang bisa aku ulangi, dan aku suka banget. Di sini, di buku ini, enaknya itu kita bukan hanya disuguhkan materi-materi tentang kamu kalau mau bangun kebiasaan baik, kamu kayak gini, lakukan A, lakukan B. Enggak cuma itu. Itu ada, tapi ada banyak cerita yang disisipkan dalam buku ini yang membuat buku ini tuh enak untuk kita konsumsi. Langsung aja ke pelajaran yang pertama yang aku dapatkan dari buku ini adalah aturan 2 menit. Di sini buku terjemahan, kalau sama dengan kalian bisa buka di halaman 183. Di sini ada sebuah subbab yang berjudul aturan 2 menit yang mengatakan bahwa ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Anda akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. Membaca sebelum tidur tiap malam menjadi membaca 1 halaman. Berlatih olahraga 30 menit menjadi mengambil sepatu olahraga. Belajar untuk kuliah besok menjadi membuka buku catatan. Aku termasuk orang yang setuju banget dengan aturan ini. Aturan 2 menit ini yang aku terapkan ketika aku menulis skripsi di 2 tahun yang lalu. Jadi waktu aku kuliah, aku itu kan termasuk orang yang agak mager dikit kan. Ya mungkin kita semua merasakan. Jarak antara aku menulis skripsi ke sidang skripsi itu kan 1 semester. Jadi semester 8 itu full menulis skripsi. Nah, masalahnya adalah aku tuh orangnya agak males-males gitu. Bawaannya pengen rebahan doang, bawaannya pengen cuma scroll sosial media. Tapi aku nemu buku ini dan itu tuh aku ketampar banget dengan aturan 2 menit yang tadi aku katakan. Jadi kalau aku mau menulis skripsi, awalnya kan bayangan aku tuh aku harus menyelesaikan dari awal, paragraf awal sampai paragraf terakhir di saat itu juga, di waktu itu juga. Tapi aku salah. Aku hanya cukup berpikir bagaimana aku bisa menyelesaikan 1 paragraf dalam saat itu. Ya. Yang tadinya cuma mungkin kita berpikir 1 bab banyak banget, tapi kita ubah ke versi yang lebih mini, yang lebih kecil, yang lebih mudah untuk dicapai, yang bisa kita lakukan dalam waktu 2 menit, yaitu kita menulis 1 paragraf. Kan beda rasanya ketika aku memiliki tujuan, aku harus menyelesaikan 1 bab dan juga aku harus menyelesaikan 1 paragraf. Di saat aku men-set goal aku adalah menyelesaikan 1 paragraf, aku akan lebih mudah untuk mengerjakannya di saat itu juga. Dan ketika aku sudah menyelesaikan 1 paragraf, aku bisa melanjutkan ke paragraf berikutnya karena aku sudah masuk di mode flow di dalam pengerjaan skripsi. Jadi intinya 2 menit pertama itu hanya untuk men-trigger supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa memulai. Karena kalau kita bisa memulai, kita akan bisa untuk bertahan lama
melakukan kebiasaan tersebut karena kita sudah memulai. 2 menit pertama itu cuma pemicu. Masalah kita tuh bukan di bertahan berlama-lamanya, tapi masalah kita adalah di memulainya. Di saat kita sudah bisa memulai, kita akan lebih gampang untuk berlama-lama yang tadi aku katakan. Itu yang pertama, aturan 2 menit. Kalau menurut lu gimana? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Itu pelajaran pertama yang aku dapatkan dari buku Atomic Habits. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru, pastikan kita itu fokusnya bukan di hasil, tapi fokusnya adalah di perubahan identitas. Maksudnya apa? Fokus kalian bukanlah menyelesaikan satu buku, tapi fokus kalian adalah menjadi seorang pembaca buku. Contoh lagi, fokus kalian bukanlah berhasil lari 10 km, tapi fokus kalian adalah menjadi seorang pelari. Kalau di buku ini disebutkan kayak gini. Perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai suatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang membuat Anda bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas Anda. Itu poinnya. Dan juga di sini diceritakan ada sebuah kisah. Bayangkan ada dua orang ketika ditawarin sebuah rokok. Yang pertama menjawab, enggak, aku udah berhenti merokok. Lalu orang kedua ketika ditawarin sebuah rokok, dia menjawab, enggak mas, aku bukan perokok. Jawabannya simple, jawabannya terdengar tipis bedanya, tapi ini sebuah identitas yang berbeda. Yang pertama itu, dia berkata, aku udah berhenti merokok. Yang kedua, aku bukan perokok. Untuk orang kedua ini mungkin dia berpikir, dia baru berhenti merokok, tapi dia sudah berpikir aku bukan perokok. Dengan hal ini dia akan lebih untuk menghindari merokok di kemudian hari karena dia sudah berpikir kalau aku bukan perokok. Jadi kesimpulannya, 2 poin penting tadi yang aku katakan. Yang pertama adalah aturan 2 menit. Kalian harus bisa menyelesaikan suatu habit itu dalam versi terkecilnya sehingga kalian gampang mulai. Di saat kalian gampang memulai, kalian akan gampang untuk bertahan lama-lama. Seperti yang tadi aku katakan, di saat aku berpikir aku akan mengerjakan satu paragraf, aku akan langsung membuka laptop dan juga mulai menulis, dan aku bisa bertahan lama di menulis skripsinya. Dan yang kedua tadi adalah jangan fokusnya pada hasil, tapi fokusnya pada perubahan identitas. Fokus kalian jangan menghabiskan 1-2 buku, fokus kalian adalah menjadi seorang pembaca buku. Karena di saat kalian sudah merasa kalian adalah seorang pembaca buku, kalian akan ngerasa berdosa, kalian akan ngerasa bersalah di saat kalian tidak membaca buku. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kalau model kayak gini kalian suka nggak kontennya? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Kalau iya, nanti kita lanjut, atau bahkan buku Atomic Habits ini mungkin kita buat part 2-nya kali ya. Ini banyak banget yang bisa kita bahas di sini. Kalau kalian setuju, tulis aja di kolom komentar. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.